Kali ini kita masih melanjutkan manhwa pejuang mandiri di mana Jinwoo sudah terbiasa dengan orang yang mendapat julukan sebagai Lizards. Julukan itu diketahui Jinwoo saat melakukan raid bersama teman yang memberi tahu agar Jinwoo berhati-hati dengan orang yang menyerupai kadal. Dia menegaskan pekerjaan ini sangat berbahaya. Terjadi kecelakaan itu hal yang biasa di dalam Dongwon, dan apabila ada tindakan kriminal, itu juga akan sangat susah untuk mencari barang bukti di dalam Dongwon. Oleh karena itu banyak hunter terkadang melakukan tindakan kriminal. Apalagi di dalam Dongwon tidak ada CCTV yang bisa dilihat dari luar, oleh karena itu mereka tidak ada yang bisa menghentikan mereka. Dan jika kamu lemah, semakin cepat dibuang, tetapi jika kamu kuat, orang-orang akan mencarimu. Itulah pesan si paman. Kita kembali ke alur ceritanya di mana Yo Jinho sangat panik karena pintu keluar tertutup batu reruntuhan. Jinwo berpikir jika orang yang meruntuhkan goa tersebut mungkin Reng C. Jinwo meletakkan tasnya dan mendekat ke reruntuhan. Jinwo sebenarnya bisa keluar dengan mudah karena kekuatannya sudah meningkat, tetapi hal yang lebih sulit adalah mengalahkan bos Dongwon Reng C yang terbangun karena mendengar keributan. Jinwo melihat bos Dongwon dengan serius, sedangkan Dongsuk dan temannya keluar Dongwon. Tim party bertanya, "Uang apa perlu kita melakukannya seperti itu?" Dongsuk menjawab, "Dasar bodoh, jika kita bertarung di sana dan laba-laba terbangun, bagaimana kita bisa memindahkan mana kristalnya?" Dongsuk berkata, dengan adanya pemburu terlemah di dunia dan pemburu Reng D yang tidak memiliki pengalaman sudah pasti mereka tidak bisa mengalahkan bos Dongwon. Setelah mereka dimakan bos laba-laba dan kembali tertidur, kita dapat memanfaatkan kesempatan itu untuk mengambil mana kristal. Mage menjawab, "Itu benar, dan karena tadi ledakan cukup berisik, tidakkah bosnya lumayan agresif?" Dongsuk pun bertanya kembali, "Hi Mage, jika kamu bertarung apakah bisa mengalahkan bos Dongwonnya?" Mage menjawab, "Itu sangat tidak mungkin." Dongsuk juga berkata, "Aku juga tidak percaya diri jika bisa menang melawannya. Bos adalah bos, jadi sangat sulit untuk dikalahkan." Kita kembali ke dalam goa yang memperlihatkan Yo Jinho berusaha melindungi Jinwo dari bos laba-laba. Yo Jinho berkata, "Sembunyilah di belakangku, akan kupikirkan cara mengalahkannya." Tetapi dari semua yang Jinwo temui, cuma patung yang membuatnya ketakutan. Tak lama Sung Jinwo maju ke depan dan berkata, "Jinho tetaplah di sini, monster itu milikku." Jinho berteriak, "Apa yang kamu lakukan?" Jinwo menjawab, "Aku akan membunuhnya." Sambil mengeluarkan pedang Jinwo berjalan menuju monster. Jinwo bersiap, dan monster meraung ke arah Jinwo. Dengan tatapan serius dan senyum yang tipis Jinwo tidak takut sedikit pun. Laba-laba pun menyerang. Jinwo menghempaskan pedang bertubi-tubi yang membuat Yo Jinho kaget, karena serangan Jinwo berhasil melukai bos laba-laba. Serangan terus dilakukan, Jinwo merasakan pedang barunya sangat efektif, bahkan monster pun terkena dampak karena pedang Jinwo. Yo Jinho cuma terpaku melihat aksi Jinwo yang begitu hebat. Dia berpikir apakah benar Jinwo cuma Reng E, dengan pergerakan dan kecepatan yang dilihat Yo Jinho itu mustahil cuma Reng E. Jinwo bertarung dengan ganas, melukai laba-laba sedikit demi sedikit, tetapi Jinwo kewalahan juga karena kulit yang tebal. Dia berpikir harus bisa melukai sedalam-dalamnya.
Ketika sedang memikirkannya, Jinwo diserang dengan kaki laba-laba yang bisa menghancurkan lantai dengan mudah, tetapi Jinwo dengan mudah bisa menghindar. Seketika Jinwo melaju ke depan dengan kecepatannya, menyerang dari segala arah yang membuat Yo Jinho terkagum dengan kecepatan Jinwo yang seorang pemburu rank E. Dia berpikir tidak mungkin Jinwo adalah ranker palsu, karena pergerakan Jinwo tidak biasa seperti rank E, karena Yo Jinho berpikir ranker palsu biasanya adalah seorang psikopat yang memiliki hobi membunuh orang. Yo Jinho menjadi ketakutan karena menyimpulkan hal tersebut sambil melihat pertarungan yang ganas dari Jinwo, tatapan Jinwo yang seram. Yo Jinho menyesal mengikuti raid ini. Kita kembali ke Sung Jinwo yang berusaha susah payah melawan laba-laba. Jinwo merasa terlalu lama bertarung yang membuat stamina habis perlahan-lahan, tetapi semua yang diperbuat tidak melukai laba-laba secara fatal. Jinwo mencoba kekuatan spesial dari pisaunya, dan notif muncul untuk pemberitahuan kegunaan dari kekuatan pisau. Tak lama laba-laba mengeluarkan cairan asam, Jinwo langsung melompat menghindari, dan bekas cairan asam bisa membuat tanah meleleh. Jinwo merasa waktunya akan habis apabila ini diteruskan, kemudian Jinwo bersiap mengambil persiapan. Dengan kecepatannya Jinwo melaju ke arah laba-laba, menyerang wajah bertubi-tubi. Tetapi Jinwo sudah merasa kelelahan. Dia terengah-engah karena waktu pertarungan yang cukup lama dan Jinwo masih berusaha menyerang, tetapi tanpa diduga tangan Jinwo mulai kram, dan pergerakan menjadi terlihat oleh laba-laba yang mengakibatkan Jinwo terkena serangan langsung dan terpental menghantam batu. Saat Jinwo masih terbaring, laba-laba dengan sigap langsung menyerang Jinwo dan dengan kecepatannya Jinwo bisa menghindar, bahkan bisa menyerang kembali dan bisa menusuk pedangnya di kepala, bahkan Jinwo menusuk mata dengan kecepatannya yang membuat kepala monster hancur dan akhirnya Jinwo menang melawan bos Dongwon. Yo Jinho yang melihat Jinwo bisa mengalahkan bos Dongwon sangat tidak percaya. Dengan rasa takutnya Yo Jinho berkata, "Tuan, apakah Anda ingin menyimpan kristal sihirnya?" Bahkan dengan sigap Yo Jinho langsung menambang, yang membuat Jinwo terheran. Ketika Jinwo sedang istirahat, pintu yang tadinya tertutup sekarang malah meledak dengan dahsyat yang membuat mereka kaget. Dari tebalnya kabut muncul seorang hunter, dan mereka adalah partinya Dong Suk yang menunggu di luar ruangan bos. Ketika mereka masuk dan melihat Jinwo, Dong Suk berpikir yang mengalahkan monster itu Yo Jinho, karena dari perlengkapan yang dimiliki Yo Jinho sangat memungkinkan bisa mengalahkan bos Dongwon. Tetapi semua parti sangat kaget bahwa bos Dongwon tingkat C bisa dikalahkan oleh hunter rank D. Dong Suk pun berkata, "Yo Jinho, aku sudah menyelidikimu, kamu adalah anak seorang konglomerat dan pejabat kaya raya. Kami akan memberimu kesempatan hidup jika membunuh Sung Jinwo, dan bergabunglah dengan kami, atau kalian akan mati di dalam Dongwon ini." Yo Jinho malah berbalik dan bertanya kepada Jinwo, "Tuan, bagaimana ini?" Jinwo menjawab, "Itu tidak masalah, aku sudah menduga jika bakal dihianati karena aku lemah." Yo Jinho yang mendengar jawaban Sung Jinwo tanpa kata langsung berbalik dan mengangkat pedang ke arah Dong Suk. Dari kejadian itu semua parti merasa bingung. Mage bertanya, "Dong Suk, apa yang harus kita lakukan?" Dong Suk menjawab, "Kita harus membunuhnya karena dia tidak berpihak kepada kita. Apakah kalian pernah membunuh manusia?" Jawab Dong Suk yang siap menyerang. Mendengar perkataan Dong Suk,
Yo Jinho sangat takut berbeda dengan Sung Jinwo yang sangat tenang. Tak lama notif sistem muncul, yang mengharuskan Jinwo membunuh 8 orang yang membuat Jinwo kaget. Tak butuh lama Mage menyerang Jinwo dengan semburan api yang membuat ledakan dan Jinwo terpental menghantam batu. Melihat Jinwo terkena serangan Yo Jinho sangat khawatir, tetapi Jinwo tidak terluka sama sekali, malah Jinwo teringat masa lalu, yang diperlukan seorang hunter kebanyakan berfokus pada keselamatan diri sendiri daripada di tempat lain, karena sesungguhnya tempat yang paling bahaya itu adalah Dongwon. Dan saat ini Jinwo mendapat misi dari sistem untuk membunuh jika tidak ingin dibunuh. Tanpa pikir panjang Sung Jinwo bangkit dan berkata, "Baguslah, dengan ini semuanya sudah menjadi jelas. Aku akan memusnahkan kalian." Dong Suk yang mendengar perkataan Jinwo malah berkata, "Dasar Mage, apakah kamu tidak serius saat membunuhnya?" Mage cuma menjawab, "Sepertinya seperti itu Dong Suk." Sambil berjalan menghadap kelompok Dong Suk, Jinwo berkata, "Kalau kalian adalah seorang pemburu, kalian juga harus siap diburu." Karena Jinwo cuma hunter rank E, perkataannya tidak dihiraukan, mereka mengira Jinwo sangat lemah yang tidak bisa bertarung, membuat parti Dong Suk menatap Jinwo dengan acuh. Dengan santai parti Dong Suk berkata, "Tuan, aku akan mengatasinya." Dia mendekat dan merangkul Jinwo sambil berkata, "Tampaknya kamu belum paham situasinya ya." Tanpa menjawab sepatah kata, Jinwo cuma mengarahkan pedangnya ke leher dan putus sudah kepalanya. Semua orang yang melihat sangat kaget, dengan tatapan seram dan langkah demi langkah Jinwo memancarkan kekuatannya. Mage mencoba menembak ke arah Jinwo, tetapi dengan kecepatan Jinwo serangan tersebut dengan gampang dilewati dan mendekat yang hasilnya Mage dicincang di depan Dong Suk. Satu persatu dari tim parti Dong Suk tewas di tangan Sung Jinwo dengan sekali tusukan. Mereka yang melihat sangat ketakutan, bahkan Yo Jinho berpikir jika Jinwo sangat kuat dibandingkan dengan saat melawan bos Dongwon yang tadi. Bahkan Jinwo menggunakan kekuatan pedangnya yang membuat lawan merasa kesakitan, muntah darah dan meninggal. Dalam sekejap saja semua terkalahkan dan tersisa Dong Suk yang melihat semua rekan dibunuh hanya hitungan menit. Dong Suk yang melihat kecepatan dan kekuatan Jinwo sangat kaget, dengan mengeluarkan kekuatannya yang membara. Dong Suk mencoba menyerang Sung Jinwo dengan pedangnya, tetapi dengan santainya Jinwo berkata sambil menyerang, "Dong Suk, kamu kuat, tapi ada hal yang tidak kamu ketahui jika aku selalu naik level tanpa henti." Dong Suk yang terkena hempasan tangan Jinwo dan dibanting ke tanah yang membuat Dong Suk tak berdaya dan berkata, "Jangan bunuh aku, biarkan aku hidup. Aku akan memberimu segalanya." Sung Jinwo menjawab dengan tatapan ganasnya, "Apa kamu sedang meminta maaf dari orang yang kau coba bunuh 3 kali?" Dengan teriak Dong Suk menyaut, "Apa kamu kira akan bisa lolos dengan hal ini? Kamu tahu siapa adikku?" Tanpa sepatah kata apapun Jinwo langsung menebas kepala Dong Suk dan semua pengkhianat sudah terkalahkan. Yo Jinho berkata, "Mari kita pergi, bosnya sudah terkalahkan, Dongwon akan tertutup." Setelah kejadian tersebut kita beralih ke USA di mana sang adik Dong Suk baru bangun tidur, dan membasuh pipi karena bermimpi buruk. Pada pagi harinya di kantor asosiasi manajer Jin Chul mendapat laporan, bahwa penyerangan Dongwon rank C telah terdapat 8 orang yang tewas, yang selamat adalah rank D dan rank E.
Jin Chel juga menyimpulkan bahwa dua orang ini mungkin kabur saat melakukan penyerangan. Bukankah hal seperti ini sudah sering terjadi? Kata Jin Chel. Asisten juga menegaskan, tidak, mereka tidak lari, mereka bahkan menyelesaikan Dongwon itu. Asisten juga menambahkan yang rank D itu Yo Jin Ho, yang mengenakan peralatan kelas tinggi, jadi bisa disimpulkan bos Dongwon rank C dikalahkan olehnya. Jin Chel berkata, jangan berbasa-basi dan langsung ke intinya saja, karena kamu tidak akan melapor jika cuma hal yang sepele. Asisten pun menjelaskan, orang yang selamat satunya adalah pemburu Sung Jinwo dari kecelakaan Dongwon yang lalu. Jin Chel berkata, kita sudah memeriksa kekuatan Jinwo waktu itu, dan tidak ada yang berbeda, jadi tidak usah mencurigainya karena percuma. Asisten menambahkan, sebenarnya aku juga tidak terlalu tertarik tetapi salah satu pemburu itu adalah Wang Dongsuk. Mendengar perkataan itu Jin Chel langsung berubah serius, karena sang adik yang di USA adalah hunter peringkat S. Kemudian kita kembali ke kontrakan Jinwo, di mana sang kakak memberi hadiah makanan sayap ayam untuk sang adik. Ketika sang adik makan dengan lahap, Jinwo berpikir dalam hatinya bahwa Jinwo ingin minum alkohol, tetapi sistem selalu dimurnikan dan Jinwo juga bersyukur karena kaki yang patah bisa pulih kembali berkat hadiah misi sistem. Seketika Jinwo menyadari jika tidak bisa keracunan, Jinwo mencoba meminum item dari hadiah sistem yang beracun itu. Tak lama notif sistem muncul dan benar saja racun tidak mempengaruhinya. Tak lama kemudian sang adik memberi tahu jika Yo Jin Ho ingin bertemu dan pertemuan pun terjadi. Dari pembicaraan itu Yo Jin Ho berterima kasih karena menyelamatkannya. Jinwo juga berkata, aku juga berterima kasih dan juga karena kamu tidak membuka mulutmu aku tidak memiliki masalah sampai sekarang. Dan kenapa kamu meminta untuk menemuiku? Yo Jin Ho berkata dengan serius, Tuan, aku sebenarnya ingin membuat tim penyerang bagaimana menurutmu? Jinwo pun menolak tanpa banyak kata. Yo Jin Ho menambahkan, tolong bergabung denganku 19 kali saja, dan aku akan membagi bagianmu dengan baik. Jinwo berkata dengan serius, apakah kamu ingin menjadi ketua serikat? Yo Jin Ho menjawab dengan tegas, benar Tuan. Tanpa satu kalimat Jinwo berpaling dan ingin pergi. Tetapi Yo Jin Ho menjelaskan seorang pemburu harus berpartisipasi dalam penyerangan raid setidaknya 20 kali. Yang pertama sudah kita lakukan, dan aku percaya diri seperti ini karena berpengetahuan yang baik biar bisa mewarisi perusahaanku. Yo Jin Ho menambahkan, ayahku ingin membentuk sebuah serikat, dan aku ingin menjadi ketua serikat juga berhubungan dengan perusahaan kami. Setelah penjelasan panjang lebar, Jinwo menyaut, jadi, apa yang akan kuterima dari bergabung? Yo Jin Ho memberikan sebuah kertas yang berisi kontrak dengan nominal uang 3 miliar, Jinwo pun kaget dan menjawab, tetapi aku ada syaratnya. Kita menyelesaikan Dongwon cuma kamu dan aku. Yo Jin Ho yang mendengar perkataan Jinwo pun kaget dan menyaut, tapi Tuan, untuk memasuki Dongwon rank C diperlukan setidaknya ada 10 anggota, dengan jumlah itu akan diterima, tetapi jika cuma berdua, bukankah itu berbahaya? Jinwo mulai menjelaskan, kita akan merekrut orang dengan jumlah yang dibutuhkan, tetapi kita tidak membiarkan yang lain masuk kecuali kita berdua. Yo Jin Ho pun setuju, mari kita lakukan seperti itu Tuan, aku akan mengundang beberapa anggota lainnya. Kemudian kita kembali ke USA,
di mana sang adik Wang Dongsuk diberitahu asisten jika sang kakak meninggal dalam Dongwon. Wang pun bertanya, "Lola, dapatkah aku bertanya sesuatu?" "Iya, apapun itu Tuan," Lola menyaut. "Apa yang terjadi jika aku membunuh seseorang di Korea?" Lola pun menjawab, "Korea masih belum menyelesaikan perjanjian Indian untuk perburuan kriminal, dan Anda adalah pemburu yang berasal dari Amerika, kemungkinan akan mendapatkan hukuman di Amerika, tetapi tidak terlalu merepotkan dengan negosiasi, jadi bisa lebih ringan." Mendengar perkataan Lola, Wang pun memasang wajah marah sambil ngomong, "Untunglah, karena ada bajingan yang membunuh kakakku." Lola juga berpesan jika tidak bisa ke Korea saat ini, kemungkinan 2 minggu baru bisa membuat jadwal. Sambil melihat arsip milik Yo Jin Ho dan Sung Jin Woo, Wang sangat berharap jika pertemuannya bakal menyenangkan. Kita kembali lagi ke Sung Jin Woo yang bersiap-siap memasuki Dongwon yang didapatkan dari misi harian. Jin Woo juga tidak mengira mendapatkan kunci tingkat S rahasia dari kotak random. Tak lama kuncinya pun digunakan, pintu menuju Dongwon pun muncul. Jin Woo pun memasuki Dongwon tanpa ragu sedikit pun. Setiba di dalam Dongwon, Jin Woo merasakan tingkat kesulitannya mungkin di tingkat kelas S. Tak lama berjalan Sung Jin Woo sudah didatangi monster berkepala 3 yang sangat besar. Jangan lupa tunggu kelanjutannya dan jangan lupa subscribe.